Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Rahayu Meliana dengan NIM 20210154. Kelas B1 Non-Reguler 2020, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai blended learning. Tujuan video ini dibuat adalah untuk meningkatkan kepuasan peserta didik karena dengan pembelajaran blended learning, pembelajaran akan menjadi lebih fleksibel. Dengan menggabungkan pembelajaran tatap muka dan online akan meningkatkan hasil belajar yang lebih efektif bagi peserta didik. Blended learning terdiri dari dua kata, yaitu blended berarti kombinasi atau campuran dan learning berarti belajar. Istilah lainnya adalah hybrid course atau mata kuliah campuran. Jadi, blended learning dapat disimpulkan sebagai pembelajaran yang mencampur atau mengkombinasikan antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran komputer. Menurut Graham, blended learning secara sederhana merupakan pembelajaran yang mengkombinasikan antara pembelajaran online dengan pembelajaran secara langsung, yakni tatap muka atau face-to-face. Selanjutnya yaitu karakteristik blended learning. Yang pertama yaitu pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pengajaran, gaya pembelajaran, serta berbagai media berbasis teknologi yang beragam. Yang kedua, sebagai sebuah kombinasi pengajaran langsung atau face-to-face, belajar mandiri dan belajar mandiri via online. Yang ketiga, pembelajaran yang didukung oleh kombinasi efektif dari cara penyampaian, cara mengajar, dan gaya pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu guru dan orang tua pembelajar memiliki peran yang sama penting, guru sebagai fasilitator dan orang tua sebagai pendukung. Selanjutnya yaitu tujuan blended learning. Yang pertama, membantu peserta didik untuk berkembang lebih baik di dalam proses belajar sesuai dengan gaya belajar dan preferensi dalam belajar. Yang kedua, menyediakan peluang yang praktis, realistis bagi guru dan peserta didik untuk pembelajaran secara mandiri, bermanfaat dan terus berkembang. Yang ketiga adalah peningkatan penjadwalan fleksibilitas bagi peserta didik dengan menggabungkan aspek terbaik dari tatap muka dan instruksi online. Dan yang terakhir yaitu mengatasi masalah pembelajaran yang membutuhkan penyelesaian melalui penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi. Selanjutnya yaitu ada manfaat blended learning. Di sini ada 4 manfaat blended learning. Yang pertama, proses belajar mengajar tidak hanya tatap muka saja, tetapi ada penambahan waktu pembelajaran dengan memanfaatkan media online. Yang kedua, ada mempermudah memotivasi keaktifan siswa untuk ikut terlibat dalam proses pembelajaran. Hal ini akan membentuk sikap kemandirian belajar pada siswa. Yang ketiga, mempermudah dan mempercepat proses komunikasi antar guru dan siswa atau mitra belajar. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kemudahan belajar sehingga siswa menjadi puas dalam belajar. Selanjutnya di sini ada 5 perancangan blended learning menurut Jared and Kerman. Yang pertama ada live event atau tatap muka. Yang kedua ada self-paced learning atau pembelajaran mandiri. Yang ketiga ada collaboration atau kolaborasi. Yang keempat ada assessment atau penilaian pengukuran hasil belajar. Dan yang terakhir ada performance support materials atau dukungan bahan belajar. Materi selanjutnya yaitu unsur-unsur blended learning. Yang pertama ada tatap muka atau face-to-face. Pembelajaran secara tatap muka atau face-to-face sudah dilakukan sejak lama sebelum ditemukannya teknologi cetak, audiovisual, dan komputer. Di dalam prosesnya, pembelajaran tatap muka memanfaatkan apa yang dimiliki guru sebagai sumber belajar utama. Yang kedua yaitu belajar mandiri. Di dalam blended learning akan terdapat banyak sumber belajar yang dapat diakses oleh peserta didik. Sumber belajar tidak terbatas pada apa saja yang dimiliki guru maupun perpustakaan sekolah, akan tetapi juga internet yang tidak terbatas ruang dan waktu. 3. Aplikasi. Aplikasi model blended learning dapat dilakukan melalui pembelajaran berbasis masalah. Peserta didik akan diajak secara aktif untuk mendefinisikan masalah, mencari berbagai alternatif pemecahannya, serta melacak konsep, prinsip, dan prosedur yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah tersebut. 4. Tutorial. Guru berperan sebagai tutor yang membimbing peserta didik dalam belajar. Peserta didik diharapkan aktif untuk menyampaikan masalah yang dihadapi. Meskipun peran aplikasi teknologi dalam blended learning dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam belajar, peran guru masih diperlukan sebagai tutor. 5. Kerjasama.
Keterampilan kerjasama atau kolaborasi menjadi bagian penting dalam penerapan blended learning. Bentuk kerjasama dalam blended learning ini tentu berbeda dengan pembelajaran tatap muka konvensional, di mana semua peserta didik belajar dalam kelas yang sama di bawah pemantauan guru. Yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi dalam blended learning didasarkan pada proses dan hasil yang dapat dilakukan melalui penilaian portofolio. Penilaian model blended learning juga perlu melibatkan tidak hanya otoritas guru, tetapi juga penilaian diri oleh peserta didik. Materi selanjutnya yaitu model-model blended learning. Yang pertama yaitu face-to-face driver, yaitu melibatkan siswa tidak hanya sekedar tatap muka di ruang kelas atau laboratorium, melainkan melibatkan siswa dalam kegiatan di luar kelas dengan mengintegrasikan teknologi web secara online. Yang kedua yaitu rotation, mengintegrasikan pembelajaran online sambil bertatap muka di dalam kelas dengan pengawasan guru atau pendidik. Yang ketiga adalah flex, yaitu memanfaatkan media internet dalam penyampaian pembelajaran kepada peserta. Dalam hal ini, peserta dapat membentuk kelompok diskusi. Yang keempat adalah online lab, yaitu pembelajaran yang berlangsung di dalam ruang laboratorium komputer dengan semua materi pembelajaran disediakan secara soft copy, di mana para peserta berinteraksi dengan guru secara online. Dalam hal ini, guru dibantu oleh pengawas. Yang kelima adalah self-blend, yaitu dalam hal ini peserta mengikuti kursus online. Hal ini sebagai perlengkapan kelas tradisional yang dilakukan tidak mesti di dalam ruang kelas, akan tetapi bisa di luar kelas. Dan yang terakhir adalah online drive, merupakan pembelajaran secara online, di mana dalam hal ini seorang guru bisa mengupload materi pembelajaran di internet, sehingga peserta dapat mendownload atau mengunduhnya dari jarak jauh agar peserta bisa belajar mandiri di luar kelas dan dilanjutkan dengan tatap muka berdasarkan waktu yang telah disepakati. Materi selanjutnya yaitu kelebihan blended learning. Di sini ada 4 kelebihan blended learning. Yang pertama yaitu penyampaian pembelajaran dapat dilaksanakan kapan saja dan di mana saja dengan memanfaatkan sistem jaringan internet. Yang kedua, peserta didik memiliki keleluasaan untuk mempelajari materi atau bahan ajar secara mandiri dengan memanfaatkan bahan ajar yang tersimpan secara online. Yang ketiga, kegiatan diskusi berlangsung secara online atau offline dan berlangsung di luar jam pelajaran. Kegiatan diskusi berlangsung baik antara peserta didik dengan guru maupun antara antar peserta didik itu sendiri. Dan yang terakhir, pengajar dapat mengelola dan mengontrol pembelajaran yang dilakukan siswa di luar jam pelajaran peserta didik. Adapun kekurangan blended learning. Di sini ada 5 kekurangan blended learning. Yang pertama adalah pengajar perlu memiliki keterampilan dalam menyelenggarakan e-learning. Yang kedua, pengajar perlu menyiapkan waktu untuk mengembangkan dan mengelola pembelajaran sistem e-learning seperti mengembangkan materi, menyiapkan asesmen, melakukan penilaian, serta menjawab atau memberikan pernyataan pada forum yang disampaikan oleh peserta didik. Yang ketiga, pengajar perlu menyiapkan referensi digital sebagai acuan peserta didik dan referensi digital yang terintegrasi dengan pembelajaran tatap muka. Yang keempat, tidak meratanya sarana dan prasarana pendukung dan rendahnya pemahaman tentang teknologi. Dan yang terakhir, diperlukan strategi pembelajaran oleh pengajar untuk memaksimalkan potensi blended learning. Jadi, kesimpulannya, blended learning adalah sebuah metode pembelajaran yang menggabungkan antara pembelajaran langsung dengan pembelajaran tidak langsung atau mandiri yang bisa dilakukan kapanpun. Blended learning adalah perpaduan antara 2 unsur utama. Kedua unsur tersebut yaitu belajar di kelas dan online atau pembelajaran dengan memanfaatkan jaringan internet dan berbasis website. Selain itu, terdapat beberapa teknologi media yang diterapkan, misalnya email, streaming video, kelas virtual, dan sebagainya. Cukup sekian materi yang dapat saya paparkan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dadah!